Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan. Ada hal yang mengejutkan nih. Untuk pertama kalinya hambanya Evangelis Daud Tony menyebut seorang yang tepat menjadi cawapres. Siapakah dia? Dia adalah putra sulung Bapak Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Wow, luar biasa ini ya. Kira-kira siapa capresnya? Kita dengarkan dulu alasan utama dari statement hambanya. Ini dia. Nah, ini kalau pandangan saya tentang calon presiden itu, Ya, pandangan pribadi Pak Daud ya. untuk Pilpres 2024, kalau saya itu inginnya presiden loh. Ya. Ingin ya. Ini netral Mas ya. Ini netral. Saya ingin presiden yang dari militer. Oh, Kenapa dari militer? Pertama, pasti disiplin. yes. Pasti apa, Disiplin Pak Daud. Thomas? Disiplin. Pasti disiplin. Nah, kedua, pasti ada namanya itu teratur dan jalur komando. Ya, Garis lurus, Thomas. betul. Karena dalam suatu pemerintahan kalau tidak ada satu komando, ada garis lurus, di tengah jalan tiba-tiba saling potong kanan kiri ya, suatu kebijakan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Yes. Dan ketiga, kalau militer itu Thomas ya, pasti jiwa untuk negaranya itu ada. Namanya jiwa patriotiknya itu ada. Iya, Thomas. karena udah terlatih Pak Daud ya. Dan untuk masuk militer itu kan tidak mudah, Thomas. Iya, betul. Dan kita ini perlu presiden yang ahli strategi untuk tahun-tahun berikutnya, Thomas. Iya. Nah, kita lihat contohnya, Thomas, Ukraina, presidennya kan penyanyi dulunya, Thomas. Penyanyi ya. Iya, penyanyi ngelawak kan gitu, Thomas. Nah, jadi presiden diserbulah sama Rusia. Nah, presiden Rusia ahli intelijen, militer, Thomas, atau strategi, bikin lama ekonomi seperti ini semua dunia. Thomas, yang pandai siapa? Presiden Rusia, Thomas. Strategi tahun berikutnya ini, Thomas ya. Kita perlu militer, Thomas. Betul Pak Daud. Kenapa? Karena sekarang ini Cina mau ke Taiwan. Nah, setelah itu Rusia, Ukraina. Nah, kondisi seperti ini, negara kita ini perlu seorang presiden yang terlatih dalam strategi militer dan memiliki kemampuan olah yuda yang baik, Tom. Yes. Olah yuda, Tom, yang baik. Dan berdedikasi untuk negara, Thomas. Yes. Nah, untuk tahun-tahun seperti ke depan itu, nah, kalau presidennya politikus, ya repot, Thomas. Betul. Atau presidennya pedagang, lebih repot lagi. Penting cuan, gitu, Thomas. Iya. Nah, sedang politikus dan militer itu, Thomas ya, tentara itu adalah dari rakyat kembali ke rakyat untuk rakyat, Thomas. Yes. Jadi tentara itu dari rakyat kembali ke rakyat dan untuk rakyat, mengabdi untuk rakyat gitu. Amin. Kalau politikus untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan partai dan lainnya, Thomas. Iya. Jadi kita perlu presiden yang dari rakyat kembali ke rakyat untuk rakyat, mengabdi sama rakyat gitu. Iya. Negara kita ini adalah negara kepulauan, Tom. Iya. Nah, jadi kita harus punya presiden yang ahli strategis. Yes. Ahli olah yuda. Itu, Tom. Yes.
negarawan yang baik gitu Thomas. Yes. Menguasai geopolitik dan geostrategis itu Thomas. Siapa Daud? Nah, jadi kita kalau saya ditanya siapa presidennya Pak Daud, yang diinginkan Pak Daud tetap yang dari militer. Yes. Dalam benak Pak Daud, Gimana, Thomas? dalam benak pikiran Pak Daud sudah ada gambarannya siapa calonnya. Tenang aja Thomas, kita tunggu waktunya saya beritahu kalau sudah jadi aja. Giup strategis namanya ini ya. Enggak Pak Daud, Iya, tapi minimal di ini- pikiran Pak Daud sudah ada dong yang Pak Daud kira-kira pikirkan Pak Daud ya. Sudah ada dong ya. yang belum pasti Thomas. Karena gini Thomas, mau jadi presiden Atau tidak. itu boleh. Boleh. Yang penting itu ada partai yang mengangkat ketua partai pengusung. Yes, kalau tidak ya cuma calon saja. Berangan-angan. Calon aja udah angin surga mendapat hiburan. Thomas, saya pesan Thomas penting sekali. Iya. Nah, ini pesan 2024-2025, tolong bikinkan asrama atau tempat rumah penampungan yang luas, Thomas. Orang-orang buat stres. Untuk orang stres, orang gila, orang depresi itu. Yes. Kenapa? Karena tahun 2024-2025 yang laku itu dokter psikiater sama rumah sakit jiwa. Nyalonkan DPR, bupati, gubernur, nyalonkan apapun gagal, habis duitnya. Nah, itu Mas. Betul Pak Daud. Sebenarnya kalau saya ngomong ini, tapi ini kan hanya ngomong bukan politik itu Mas ya. Ini bukan politik ya. Bukan politik ya. Jadi saya tidak mendukung siapapun tuh. Nah, itu kalau wakil presidennya itu cawapres itu. Itu anaknya Pak Jokowi, Gibran gitu Thomas ya. Heboh Thomas. Heboh ya. Asik itu Thomas. Asik ya. Kenapa? Karena untuk melanjutkan program presiden selanjutnya. Yes. Saya kemarin kan ngomong-ngomong sama kawan saya jenderal juga. Kalau Pak Daud punya cawapres siapa? Ya, kalau ini saya ngomong, ini kan keinginan saya, Thomas. Iya. Betul nggak, Thomas? Betul. Ya, Gibran. Yes. Nah, kenapa Gibran, Thomas? Nah, karena dia wali kota Solo. Yes. Udah minimal punya pengalaman lah, dikit-dikit kan gitu, Thomas. Iya. Kedua, melanjutkan program ayahnya, Thomas. Yes. Jangan sampai di sini. Kalau dia wakil, minimal wakil. Bisa ada namanya ke depannya itu luas. Yes. Ini pandangan namanya geostrategis. Geostrategis. Apa Thomas? Yang geostrategis. Dan ingat perlu Thomas tahu, saya tidak kenal Gibran pribadi dan tidak pernah bertemu dia. Yes. Jadi saya ngomong objektif. Yes. Jadi terus ingat Thomas, saya tidak pernah bertemu Gibran. Yes. Kedua, dan saya tidak kenal beliau. Nah, ketiga, saya hanya tahu dia wali kota. Kalau Gibran yang jadi cawapres, capresnya siapapun menang. Yes. Nah, gimana pandangan geostrategis? Yang penting ada mencalon ketua partai yang mengusung nanti. Kalau itu
itu cawapresnya Gibran, Mas ya, Ya, capresnya siapapun menang. menang. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Jadi. Kalau Tuhan ngomong nggak bisa, ya nggak bisa. Dan capresnya yang saya harapkan adalah militer. Militer di-combine dengan Gibran gitu ya. Jadi capresnya itu yang pernah dinas di militer. Yes. Nah, cawapresnya Gibran. Pasti menang. Kalau olah Yuda, ini olah Yuda itu menghitung, Ya. gitu Mas. Yes. 95% menang. Yes. Kenapa? Karena rakyat Indonesia masih suka sama Pak Jokowi. Dan ingin supaya kelanjutannya itu ada, tidak Yes. terputus. Setelah Presiden Jokowi tidak jadi presiden lagi, programnya gimana kalau tidak ada yang lanjutin? Yes. Kita tidak tahu kalau presiden selanjutnya gimana. Nah, kalau wakil presidennya itu adalah Gibran, nah, otomatis kan ada kelanjutannya itu ada gitu. Betul. Minimal ada. Supaya programnya Pak Jokowi itu ada gitu. Dan ingat begitu cawapres Gibran, banyak orang ingat Gautoni dan Thomas Helms. Karena satu-satunya yang pertama kali berkata di media sosial. Yes. Gibran Cawapres. Nah, bagaimana menurut sahabat? Apakah sahabat sependapat dengan hambanya Evangelis Gautoni? Kalau saya sih sependapat, tetapi yang terpenting bukanlah siapa yang akan memimpin bangsa ini, tetapi apakah dia punya tujuan mulia untuk membangun bangsa ini lebih baik. Ya, kalau secara logika memang Gibran adalah orang yang tepat karena masih punya hubungan dengan Bapak Jokowi yang harapannya nanti bisa menjalankan programnya untuk kelanjutan, yaitu program yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi percayalah, tidak ada satu pemimpin pun yang tanpa seizin Tuhan bisa memimpin bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa Tuhan. Ya, negara ini adalah negara Tuhan. Tanah ini adalah tanahnya Tuhan. Jadi tentunya Tuhan yang empunya kuasa. Siapapun bisa memimpin atas seizin Tuhan. Tapi memang kita harus terus berdoa supaya negara ini dipimpin oleh orang yang tepat. Tapi ingat, pada tahun geopolitik maupun geostrategis, banyak trik atau cara yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya, untuk memenangkan calonnya, untuk memenangkan pilihannya. Kita harus cerdas. Kalau saya sih punya tips untuk memilih calon pemimpin. Lihat asal-usul keluarganya dan lihat keahliannya, pengalamannya, dan lihat kualitasnya. Apakah dia pernah mengerjakan sesuatu, memimpin sesuatu, dan berhasil? Itu jadi bahan pertimbangan. Daripada hanya sekedar ngomong tak pernah menunjukkan bukti, jangan membeli kucing dalam karung. Itu tidak tepat untuk bangsa kita Indonesia. Bagi sahabat yang mendengarkan video ini, jangan panik dulu kalau tidak sepaham. Karena ini hanya sekedar pendapat. Tapi keputusan yang paling menentukan adalah Allah itu sendiri. Tuhan memberkati.